Hai, ketemu lagi nih. Jadi pada pertemuan kali ini, aku akan membahas tentang badan usaha milik negara atau biasa disebut dengan BUMN. Yang pertama ada latar belakang pendirian BUMN. Jadi setiap negara di dunia pasti memiliki BUMN, tetapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada umumnya, BUMN yang didirikan oleh setiap negara bergerak dalam bidang penyelenggaraan pelayanan dan kepentingan umum. Hal ini dikarenakan bidang tersebut merupakan bidang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak dapat diserahkan begitu saja kepada pihak swasta. BUMN didirikan berdasarkan ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Misalnya, di negara yang berideologikan sosialis, akan banyak berdiri BUMN yang mengatur skala sendi kehidupan rakyatnya. Selain dilatar belakangi ideologi, pendirian BUMN juga dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, dan sejarah. Keberadaan BUMN di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda melalui program nasionalisasi. Pada zaman sebelum kemerdekaan, sudah dikenal usaha negara seperti Spoorwagen atau SS, yaitu perusahaan tambang timah di Pulau Belitung. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia yang kelima, karangan Posponegoro dan Atto Susanto, pada tahun 1951, pemerintah Indonesia menasionalisasikan bank milik pemerintah Hindia Belanda, yaitu De Javans Bank yang kemudian dikenal dengan nama Bank Indonesia. Selanjutnya, ada peran BUMN dalam perekonomian negara. Jadi, peran BUMN ini terdiri dari beberapa. Yang pertama, sebagai pengemban kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak. Jadi, peran BUMN yang pertama ini sesuai dengan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, yaitu sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian. Peran BUMN ini ada beberapa. Yang pertama, BUMN menjadi perintis kegiatan usaha-usaha dalam perekonomian nasional. Yang kedua, BUMN menjadi penyelamat saat perekonomian nasional mengalami krisis ekonomi. Yang ketiga, BUMN menjadi penggerak roda perekonomian nasional saat sektor swasta tidak dapat bertahan dalam menghadapi krisis. Kemudian peran BUMN yang ketiga yaitu memberikan kontribusi pada pendapatan nasional atau disebut dengan PDB. BUMN memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan nasional, yaitu berkisar 12-16% dari nilai tambah kotor. Selanjutnya ada ciri-ciri dari BUMN. Ciri-ciri BUMN yang pertama adalah di mana kekuasaan penuh perusahaan ada di tangan pemerintah. Skala aktivitas perusahaan BUMN dikontrol, diawasi, dan dikuasai oleh pemerintah. Kekuasaan penuh ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dan menghindari terjadinya penyelewengan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ciri-ciri BUMN yang pertama ini bisa langsung diketahui dari kepanjangan namanya sendiri, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Ciri-ciri BUMN yang selanjutnya adalah ia merupakan sebagai sumber pemasukan negara. BUMN merupakan sumber pemasukan paling utama bagi pendanaan negara. Bahkan kebanyakan biaya pelayanan dan penyediaan barang yang dilakukan oleh BUMN untuk masyarakat merupakan salah satu pemasukan rutin bagi negara. Dengan adanya BUMN, negara Indonesia masih bisa tetap menjalankan aktivitas perekonomiannya. Keuntungan dari perusahaan akan masuk ke dalam kas negara. Ketika kekuasaan penuh perusahaan ada di tangan pemerintah, maka skala risiko yang ada pun juga akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Inilah ciri-ciri BUMN yang ketiga, yaitu skala risiko perusahaan akan ditanggung pemerintah. Sehingga BUMN merupakan perusahaan di mana tanggung jawab dan hak sepenuhnya bagi pemerintah, termasuk bagaimana berjalannya perusahaan itu ditentukan bagaimana pemerintah memperhatikannya. Melayani kepentingan umum dan pelayanan publik adalah ciri-ciri BUMN yang keempat. BUMN memiliki tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini bisa dilihat dari bidang kerja BUMN yang meliputi kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari seperti kebutuhan listrik, air, komunikasi, dan bahan bakar kendaraan. Ciri-ciri BUMN yang selanjutnya adalah sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Meskipun sebagian besar saham adalah milik negara, namun ada pihak lain yang juga berhak melakukan intervensi terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kepemilikan saham oleh pihak luar ada batasannya, yakni tidak boleh melebihi 50% dari saham yang dimiliki oleh BUMN. Karena tujuannya untuk melayani masyarakat, maka produk yang dihasilkan pun juga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inilah yang menjadi ciri-ciri BUMN, yaitu apapun yang diproduksi dan diperjualbelikan merupakan produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa dikatakan, apabila produk dan jasa BUMN terjadi kekosongan, maka masyarakat yang akan terkena dampaknya. Sebab mereka akan kebingungan memenuhi kebutuhan mereka, seperti listrik, air, dan komunikasi. Selanjutnya, ada tujuan dari pendirian BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN didirikan dengan tujuan yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan memberikan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Ada juga informasi mengenai Menteri BUMN yang sekarang, yaitu Bapak Erick Thohir yang ditunjuk sebagai Menteri BUMN sejak tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan keputusan Presiden nomor 113P tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan.